Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan ma'unahnya kepada kita, yang senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Maka kewajiban kita hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita mengawali hari kita dengan membaca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, surah Al-Mumtahanah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ayat ini lanjutan dari ayat yang lalu tentang
diizinkannya para sahabat untuk menikahi wanita-wanita yang hijrah, yang suaminya dalam keadaan kafir. Yaitu Allah berfirman, wa in fatakum syai'um min azwajikum, dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, ya, ilal kufar, fa'aqabtum, lalu kamu mengalahkan mereka, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu ma'anfaku, mahar, mislah, seperti yang telah mereka bayarkan dulu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian, ya, kepada Allah beriman, ya, yang kalian kepada Allah beriman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Artinya, jika seseorang dari istri-istrimu murtad, ya, lari kepada kekafiran, maksudnya apa? Murtad. Lalu mereka dikalahkan oleh kalian, maka hendaknya dia membayar kompensasi atas istri-istri mereka yang telah bergabung kepada kaum muslimin. Kalau kemarin ketika orang beriman dari kalangan sahabat ingin menikahi wanita-wanita mukminah yang suaminya masih kafir, dia harus, ya, memberikan kompensasi kepada suaminya tersebut sebesar mahar yang dulu diberikan. Nah, ini sebaliknya. Kalau ada seorang wanita yang beriman kemudian murtad, kabur dari Madinah ke Mekah, meninggalkan, ya, suaminya menuju kepada kekafiran, maka yang terjadi adalah dia supaya memberikan kompensasi, ya, memberikan kompensasi. Sebab orang-orang Islam akhirnya menundukkan Mekah, yaitu Fathul Mekah. Maka mereka, bekas-bekas suami yang ditinggalkan kabur atau murtad oleh istri-istrinya, itu harus diberi kompensasi. Jika mereka membayar kompensasi itu, maka mereka telah berbuat keadilan, ya. Jadi dulu ketika masih di kota Madinah, berapa mas kawin saat nikah? Misalnya mas kawinnya 50 onta misalnya, tiba-tiba kabur murtad ke Mekah. Maka ketika kaum muslimin menguasai kota Mekah, dicari itu istrinya, ayo diki awakmu murtad, sekarang kamu harus bayar kompensasi kepada saya, mas kawin yang dulu saya berikan, kembalikan sekarang. Nah begitu, itu maksudnya. Nah, kalau mereka nggak mau bayar bagaimana? Jika mereka tidak mau membayar, maka ada dua kondisi bagi mereka. Yang pertama, jika tidak terjadi peperangan, maka pemerintah Muslim mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada laki-laki tersebut yang ditinggal lari itu oleh istrinya.
Jika terjadi peperangan, yakni kaum muslimin memerangi kaum kafir, tempat istrinya kabur itu, lalu kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir dan mengambil ghanimah dari mereka, maka ghanimah itu dipotong oleh pemimpin Islam, diberikan kepada laki-laki yang telah ditinggal oleh istrinya yang kabur kepada kekafiran itu. Sejumlah mahar yang dulu diberikan. Nah, itu solusinya. Kalau si wanita tidak membayar. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Artinya apa? Ketika melakukan ini jangan dolim, jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan. Tapi harus sesuai dengan ukuran mahar yang dulu dikeluarkan, tidak boleh melebihi. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, yubayyi'naka, untuk membaiatmu, mengadakan janji setia, ala alla yusyrikna billahi syai'an. Apa janji itu? Yaitu untuk tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Yang pertama, wala yasriqna, tidak mencuri, wala yaznin, tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka, wala yatina bibuhtan, tidak berbuat dusta, yaftarinahu, yang diada-adakan, baina aidihinna, oleh kedua tangan mereka, wa arjulihin, oleh tangan-tangan mereka dan kaki mereka, wala ya'swinaka fi ma'rufin, dan tidak mendurhakai dirimu dalam urusan ma'ruf yang baik. Maka fabayi'hunna, terimalah janji setia mereka, wastaghfir lahunna Allah, dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang berbahagia, ayat ini diturunkan setelah baiat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Para wanita datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia. Lantas beliau pun membaiat mereka. Ketika Rasul membaiat mereka, Rasul tidak menyentuh mereka, tidak bersalaman dengan mereka. Nah, ini yang Rasul ajarkan. Rasul mengatakan, aku lebih baik ditusuk tanganku dengan besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Aneh sekarang itu banyak para gus-gus, habib-habib yang mengaku sebagai pendakwah, mengajarkan warisan Nabi, namun ternyata malah menyentuh wanita-wanita yang bukan mahramnya, bahkan mencium dan sebagainya. Naudzubillah. Nabi sendiri nggak pernah melakukan itu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nabi membaiat dengan perkataan. Yang pertama, tidak akan berbuat syirik sama sekali. Yang kedua, tidak akan mencuri. Hal ini sama sebagaimana yang Nabi ambil saat membaiat kaum laki-laki. Sama, tidak boleh mencuri, dan mereka juga tidak akan mencuri. Nah, kemudian tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka,
Nah, mungkin Bapak sudah membaca ya kabar terbaru, ada seorang kiai mengaku bisa membelah diri. Jadi dirinya bisa digandakan menjadi beberapa kembaran. Ketika ditangkap ya, kemudian dibawa oleh polisi ya. Ketika ditanya, namanya Kiai S ya, inisial S, ketika menghamili santriwatinya, dia mengatakan, loh itu bukan saya, itu jelmaan saya ya. Jadi Kiai ini mengaku bisa membelah diri. Kalau dalam ilmu ini itu kakek bunsin ya. Jadi seperti Naruto ya di kartun, bisa menjadi beberapa orang. Ketika ditangkap polisi, ditanya oleh penyidik, saya baca di berita ini, itu bukan saya, itu belahan diri saya. Yang lain, Masya Allah. Nah, itu kaum muslimin ya. Ini kakean belajar khurafat ya, klenik-klenik, akhirnya dia meyakini dirinya bisa berpecah menjadi beberapa bayangan atau beberapa orang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah yang berbahagia, Islam melarang untuk berzina jelas. Mendekati aja nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Nyedek wae mboten pareng napa malih ngelampai zina. Sebab zina itu fahisyah, perbuatan keji. Yang berikutnya tidak membunuh anak-anak mereka, karena di antara tradisi mereka itu kan membunuh bayi perempuan ya, yang lahir. Kemudian tidak mendatangkan kedustaan yang mereka buat-buat di depan mereka ya, seperti namimah. Namimah itu artinya adu domba ya, mengadu domba ya, sama dengan tahrish, memprovokasi. Ini nggak boleh ya. Namimah itu bagian dari sebab siksa kubur jamaah ya. Kemudian tidak pula melakukan kedustaan yang dilakukan di antara kedua kaki mereka. Maksudnya apa? Mengaku-ngaku anak yang dibawa itu anak suaminya, padahal hasil zina. Ini termasuk berdusta, berbohong ya. Enggak boleh. Atau misalnya menasabkan anak angkat kepada dirinya. Oh, ini si fulan ini anakku, bin nama suaminya misalnya, nggak boleh, nama dusta ya. Dalam Islam dilarang itu ya. Anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandung anak itu. Nah, ini haram, bagian dari kedustaan. Kemudian ya, tidak bermaksiat kepada Nabi dalam perkara-perkara yang diperintahkan, seperti tidak melakukan niyahah. Niyahah itu meratap disertai ya, memukul pipi, menampar pipi, merobek baju ya, teriak-teriak jahiliyah ya. Pokoknya ratapan-ratapan jahiliyah. Kalau sekedar bersedih menangis karena kasih sayang kehilangan putri putra tercinta, orang tercinta, boleh. Anda ditinggal mati istri menangis sedih, boleh. Istri ditinggal mati suami atau orang tuanya menangis bersedih, boleh. Yang nggak boleh itu Anda meratap ya, sambil pukul pipi, menjambai rambut ya, kemudian gulung kuming dan sebagainya. Ini termasuk perbuatan jahiliyah, perbuatan parang. Kalau sudah dipenuhi ya poin-poin di atas, fabayi'hunna, maka terimalah janji setia mereka, wastaghfir lahunna Allah, dan mohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim, jangan kalian ya menjadikan penolongmu
kaum yang dimurkai Allah. Qad ya'isu minal akhirati, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, kama sebagaimana ya'isal kuffaru, telah berputus asa orang-orang kafir, min ashabil kubur, ya, yang telah berada dalam kubur. Ayat ini jamaah peringatan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak berwala, tidak memberikan loyal mereka kepada orang-orang kafir. Ya, semoga Allah memberi hidayah ya kepada Menteri Agama kita yang akan membuat suatu terobosan baru yang belum pernah ada di negara ini sejak berdirinya, yaitu mengadakan perayaan Natal bersama. Padahal jelas di tahun 1980-an itu MUI telah mengeluarkan fatwa haram merayakan Natal bersama, merayakan kelahiran Tuhan selain Allah. Tegas itu. Allah akan murka, bumi akan terbelah, gunung akan bergoncang. Ya, kenapa? Enggak terima. Kok ada Tuhan selain Allah? Itu jamaah yang berbahagia. Naudzubillah. Ini banyak menentang. Ya. Ya, maklum karena menterinya beraliran liberal, ya, pluralis dan sinkritis, ya. Ingin mengatakan semua agama sama. Naudzubillah min dzalik. Padahal tegas, lakum dinukum waliyadin, inna dina indallahil Islam. Ya, berwala kepada orang kafir dilarang. Itu akidah Islam. Adapun berbuat baik sama mereka dianjurkan. Ya, kita tetap bermuamalah dengan mereka. Kalau mereka tetangga kita, ada hak tetangga di situ. Kita harus berbuat baik sama mereka, tidak menyakiti mereka. Ya. Bahkan Rasul mengancam orang yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir musta'man, orang kafir yang tidak memerangi kita, yang dilindungi oleh negara, diharamkan mencium bau surga. Kan begitu, artinya enggak masuk surga. Nah, ini ajaran kita, ajaran Islam. Nah, tegas ya, bagi Anda agama Anda, amalan Anda, bagi saya agama saya, amalan saya. Saya tidak akan melampauinya. Nah, silakan Anda merayakan apa yang Anda yakini, silakan. Ya, saya juga menjalankan apa yang saya yakini, kan begitu. Nah, di sini Allah berfirman, qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah marah kepada mereka. Ulama tafsir menjelaskan, pendapat pertama, maksud dari kaum yang Allah marah kepada mereka adalah kaum Yahudi, sebagaimana dijelaskan dalam ya surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau diberi nikmat kepadanya, itu jalannya para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berjihad, ya, syuhada, ya, mati syahid, dan jalannya orang-orang yang soleh. Bukan jalannya ghairil maghdub, yang dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Sebab mereka orang yang berilmu, orang yang faham tentang ilmu, namun tidak diamalkan. Ya, jadi mereka itu ya tersesat, apa dimurkai. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dipahami juga ghadiballahu alaihim, kaum yang dimurkai Allah di sini adalah orang-orang musyrikin kota Mekah. Ya. Karena berkaitan dengan pembahasan itu. Nah, artinya Allah ingin
dalam ayat ini menyatakan tidak boleh memberikan loyalitas ya kepada mereka. Ya, kepada mereka. Baik kepada orang musyrikin Mekah, baik kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka semua memusuhi agama Allah. Masa kita mau berkasih sayang dengan musuh? Ya, nggak mungkin lah. Lihat Yahudi, baru saja di depan PBB mereka menyatakan mau melakukan ya gencatan senjata. Besoknya sudah ngebom lagi. Kemarin sudah berapa korban tewas di Gaza itu kan, yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ya itulah Yahudi. Ya, isu dele sore tempe itu Yahudi. Nah, jadi jangan percaya sama mereka. Ya, ini baru di Palestina, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Kalau mereka itu mayoritas, habis kita sudah. Bagi mereka kita itu halal darahnya ya. Ya, bahkan membunuh kita itu berpahala kata bagi mereka. Nah, jadi kaum muslimin itulah Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Ya. Jadi kita nggak boleh memberikan cinta kasih kita kepada mereka orang-orang musyrikin dan juga orang-orang Yahudi sebab mereka itu dimurkai oleh Allah. Dalil ya yang menunjukkan pendapat ini lebih kuat kata ulama tafsir adalah penjelasan di akhir ayat. Qad ya'isu minal akhirah. Mereka orang-orang Yahudi telah putus asa terhadap akhirat. Kama sebagaimana ya'isal kuffaru, orang-orang kafir musyrik berputus asa min ashabil kubur, saat berada di dalam kubur. Jelas. Maka dinamakan hari kiamat itu dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Bagaimana gak menyesal orang yang kafir ketun, kenapa dulu gak beriman, tidak mengikuti ajakan Rasul. Orang yang beriman ketun, kenapa dulu tidak pateng ibadah, kok gursa itik sangune hari ketun ya. Wah ngerti ngono ndeke aku sik urip pewateng ibadah, pateng sedekah, ngaji, silaturahmi, yes, pokoknya puateng lah ya ibadahnya, maca Quran, lah ngerti koyo ngene ya, begitu kan. Jadi dinamakan hari penyesalan. Yang kafir itu menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan, yang beriman ketun, kenapa tidak memperbanyak amal kebaikan. Monggo jenengan masih diberi kesempatan, kita masih hidup di dunia ini, ada beberapa sisa waktu ke depan untuk memperbanyak tabungan amal kita. Itu jamaah yang berbahagia. Nah, jadi di dalam ayat ini ada dua kaum ya yang berbeda. Tapi Allah menyamakan dalam satu pokok, yaitu kekufuran. Nah, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penafsiran ya, kedua, mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, yang maksudnya menyesal. Jadi kenapa mereka kok menyesal, kan gitu pertanyaannya. Karena mereka tahu mereka tuh nggak dapat pahala di akhirat. Ketika mengingat akhirat, mereka ketun. Wah. Makanya orang Yahudi itu yang ada di benak mereka itu apa? Dunia. Bagaimana bekerja mendapatkan dunia itu orang Yahudi, Pak. Awan lan wengi penggaweane mikir dunia orang Yahudi. Buktinya mana? Buktinya surat Al-Baqarah ayat 96. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang Yahudi itu tiap mereka, masing-masing dari mereka sangat menginginkan ya, kalau mereka diberi umur 1000 tahun. Nah, lo kok bisa? Sebab mereka itu yang dipikirkan apa? Dunia, terus dunia. Kenapa kok mereka semangat dengan dunia? Karena mereka tahu bahwasannya mereka tidak dapat akhirat. Ya, sehingga dikatakan ya'is. Mereka tuh ya berputus asa dari akhirat. Kenapa berputus asa? Sebab mereka tahu
nggak akan dapat bagian di akhirat. Nah, sebagaimana orang-orang musyrikin juga berputus asa, sebab mereka tahu nanti kalau mereka meninggal tempat kembalinya di mana mereka tahu. Itu jamaah yang berbahagia. Allah alam bisawab. Penafsiran yang kedua, kaum yang dimurkai ini adalah kaum musyrik, orang-orang musyrik. Mereka tidak beriman kepada hari akhir dan telah berputus asa dari akhirat, sebagaimana penghuni kubur mengetahui mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Ya, ini bentuk tasbih namanya, penyamaan, ya, disebutkan dengan kufarul ahya dan kufarul amwat. Jadi ayat ini menyebutkan tasbih, penyerupaan. Kufarul ahya, orang-orang kafir yang hidup, dan orang-orang kafir amwat yang mati. Jadi orang kafir yang masih hidup telah putus asa dari akhirat, dan mereka yang mati tidak akan kembali ke dunia. Rampung surat Al-Mumtahanah. Berikutnya surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha, telah bertasbih, lillah, kepada Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit semuanya, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi semuanya. Ma itu menunjukkan keumuman, apa saja termasuk benda-benda mati itu bertasbih. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim dan maha bijaksana. Surat As-Saff. Sebelum kita lihat tafsirannya, surat As-Saff termasuk bagian dari juz 28. Surat As-Saff punya beberapa nama, di antaranya As-Saff itu sendiri, karena di dalamnya terdapat kata sofa, ya, dan di antara kebiasaan dalam Al-Quran, penamaan surat biasanya diambil dari ayat yang ada di surat itu biasanya. Surat ini juga disebut dengan surat Al-Hawariyin, Suratul Hawariyin, karena di dalamnya ada ucapan Nabi Isa kepada kaum Hawari, yakni orang-orang yang menolong Nabi Isa. Surat ini juga dinamakan surat Isa bin Maryam. Surat Isa bin Maryam. Ya. Surat ini termasuk surat Madaniyah, atau disebut surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, kita lihat tafsirannya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah Jalla Jalaluh dari segala macam, ya, kesyirikan, dari segala macam kekurangan. Jadi na'udzubillah, kita mensucikan Allah dari keyakinan orang Nasrani yang sesat. Mereka mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Ya. Ada sebuah cerita lucu, ya, tentang Abu Nuwas yang dikenal di Indonesia dengan Abu Nawas, dengan pastor, ya, ketika debat tentang anak Tuhan. Namanya juga cerita jenaka, ya. Anda bisa baca itu di buku-buku kisah 1001 malam itu kan, ya. Banyak kisah-kisah Abu Nawas debat sama para pendeta. Begitu juga para ulama debat dengan para pendeta. Yang terbaru bisa dilihat di Dr. Zakir Naik atau gurunya itu Ahmad Dedat, itu ada itu. Bukunya namanya The Choice. The Choice saya punya di rumah. Ya. Dulu saya beli tahun 1098, The Choice, ya, berbahasa Inggris. Nah, itu bagus bukunya. Jadi kaum muslimin banyak sekali dalil-dalil yang membantah Allah punya anak. Jadi dijelaskan di sini, sabbaha lillah,
seluruh yang ada, ma fis samawati wa ma fil ardi, di langit di bumi, mensucikan Allah dari segala macam kesyirikan, dari segala macam kekurangan. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Kita tahu ya, benda yang ada di langit dan di bumi ada dua macam. Ada benda-benda hidup, ada benda-benda mati. Benda hidup seperti malaikat, jin, manusia, dan sebagainya dari binatang-binatang itu. Benda mati ya, seperti batu, pohon, ya, dan yang lainnya. Kalau kita bicara tentang pohon, kita sedih ya melihat banjir yang terjadi di Sumatera, di Sibolga. Ya, itu banjir pohon ya, ngeri, pohonnya gede-gede, bawahnya ya. Jadi lautan pohon sekarang, Masya Allah. Semoga Allah memberi pahala kepada saudara kita yang sedang diuji dengan banjir di Sumatera. Baru sekarang ada banjir besar di Indonesia. Ternyata hutannya sudah habis hutannya. Termasuk di daerah Riau, di tempat keluarga saya juga mulai habis, ya. Sehingga banyak harimau, banyak beruk itu turun ke rumah-rumah, ya, termasuk rumah ayah saya, karena nggak ditempati beberapa waktu ini setelah ayah meninggal, itu jadi kosnya beruk ya. Pecah kabeh niku internet ya, adik saya cerita kemarin, Mas, omai Mas, dadi omai beruk Mas. Karena cari makan di desa. Karena apa? Ditebangi itu Pak, sebelah itu Pak. Untuk perluasan lahan sawit oleh PT dari Malaysia dan PT dari pejabat Indonesia. Saya nggak sebut namanya. Itu warga sudah protes, gimana lagi? Skala dengan kekuasaan. Ya semoga lah tidak terjadi. Ini cukup jadi pelajaran bagi kita. Ngeri ya kaum muslimin. Ya, kita berharaplah hutan kita itu masih terjaga. Tapi kita khawatir juga karena gunung sebelah itu sudah jerunis bolong-bolong itu nanti digali emasnya itu kan nanti. Lah moro-moro itu kita khawatirkan. Nah, jadi kaum muslimin ya, manusia hendaknya sadar bahwasanya dulu sudah ditanamkan sejak kita masih belajar di SD itu tentang reboisasi ya, penanaman kembali. Dulu dikenalkan tentang jenis-jenis hutan ya. Pelajaran sekarang kayaknya jarang dikenalkan sudah tentang itu. Sudah nggak ditanamkan lagi. Dulu di pelajaran PMP kan dikenalkan ya, bagaimana menjaga lingkungan dan sebagainya. Makanya menteri yang baru itu kan bagaimana mengembalikan sistem yang dulu itu ke sistem sekarang, kayak mengembalikan pelajaran PMP ya, mengembalikan kembali IPA IPS bisa ya dan sebagainya, mengembalikan tentang ujian lagi, naik tidaknya kelas kan itu dikembalikan rencananya seperti dulu ya. Lah nilai gak mencukupi ya gak usah munggah gitu. Nah rapotnya abang ya gak bisa munggah. Ini istilahnya munggah gantungan itu ya. Dulu itu mau dikembalikan katanya. Sebab gara-gara kurikulum merdeka itu kan bisa nggak bisa harus naik ya. Akhirnya KAP munggah wis, sehingga muridnya nggak terpacu untuk belajar. Nyapa belajar? Ujung-ujungnya naik kelas, lulus kan begitu. Insyaallah, ya itulah ya teori manusia selalu mengalami perubahan. Beda dengan teori langit. Teori langit tetap dan senantiasa sesuai sepanjang zaman. Ya, mau di zaman Rasul, zaman milenial sekarang atau zaman nanti tetap sesuai. Sebab wahyu ini diturunkan oleh Allah sang pencipta makhluk. Ya. Dan Allah tahu kebutuhan makhluknya. Ya, sehingga akan senantiasa sesuai, tidak akan pernah ya lapuk oleh masa, tidak akan ya pernah bertentangan dengan kondisi manusia walaupun zamannya berbeda, masanya berbeda. Jadi itu jamaah ya, ada dua macam makhluk, ada benda-benda hidup, ada benda-benda mati. Berikutnya kaum muslimin, adapun yang bisa berbicara, maka mereka bertasbih dengan bahasa mereka. Kalau kita ya dengan bahasa kita, subhanallah, subhanallah, tasbih kita.
Adapun mereka batu, tumbuhan, binatang dengan bahasa mereka yang hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang Allah menginformasikan itu, seperti tasbihnya makanan di zaman Nabi yang diperdengarkan kepada Nabi, seperti tasbihnya batu di kota Madinah, ya itu Nabi diperdengarkan. Nah, ini bagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa semut, Nabi bisa memahami bahasa pohon, bahasa batu, kan begitu. Ya, beda lagi dengan yang di Malang itu. Kalau itu bahasa ngawur itu ya. Nah, siapa itu? Mama Gufron. Itu ngaku-ngaku aja itu. Itu wali syaitan itu. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah menegaskan, wa iming syai'in, tidaklah sesuatu pun illa yusabbihu bihamdihi, yang ada di langit dan di bumi melainkan bertasbih, mentasbihkan Allah, bihamdi, memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak dapat memahami tasbih mereka. Jadi tegas ya, Allah menyebutkan seluruh itu bertasbih kepada Allah, cuma kita nggak ngerti tasbih mereka. Ya, tasbihnya pohon, tasbihnya benda mati kita nggak tahu, tapi Allah menginformasikan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 44, mereka semuanya bertasbih. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada ulama yang memerinci tasbihnya makhluk hidup seperti manusia, jin, tasbih al-maqal, tasbih dengan ucapan subhanallah, subhanallah. Tasbihnya benda mati, tasbih dalalah. Artinya apa? Tasbih dalalah itu artinya ketika kita melihat benda-benda mati itu yang menakjubkan, itu sebagai bentuk ya sarana kita untuk mensucikan Allah. Misalnya kita melihat gunung, maka kita otomatis mensucikan Allah. Subhanallah, begitu indahnya. Misalnya kita melihat pohon yang bagus, ya, kita melihat binatang yang indah, ya, seperti binatang laut yang beraneka warna, beraneka macam, indah-indah, ya, kita langsung bertasbih. Itu kata Imam Al-Qurtubi, saya dinamakan tasbih dalalah, yang dengan ya benda-benda ini menjadikan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Al-Qurtubi, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas mereka bertasbih, cuma kita enggak paham tasbih mereka. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang Gunung Uhud. Ketika Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman ada di Gunung Uhud, tiba-tiba Uhud bergerak. Ya, kalau kata Rasul, uskut ya Uhud, tenang Uhud. Di atasmu ada Rasul, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman. Dan Nabi juga mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud ini gunung yang kami cintai dan dia juga mencintai kami. Ya. Pertanyaannya, ya, untuk menunjukkan rasa cinta kepada Gunung Uhud bagaimana? Atau bagaimana hakikat cinta Gunung Uhud kepada kita? Kita enggak tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara Uhud menunjukkan cintanya kepada kita. Nah, kan begitu. Nah, begitu juga Nabi Musa. Dalam hadis Al-Bukhari yang sahih, Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan tuduhan terhadap Nabi Musa. Kan Nabi Musa dituduh punya penyakit adzar, penyakit kelamin, ya. Sehingga ketika Nabi Musa mandi, dia letakkan bajunya di atas batu, lalu batu itu kabur, melewati sekelompok Bani Israil sedang mandi. Kemudian Nabi Musa ya langsung otomatis keluar dari air, ya dalam keadaan masih telanjang, maka
bawa tongkat mengejar batu itu sambil mengatakan saubi hajar, saubi ya hajar, hei batu, kelambiku, kelambiku. Nah, batu diajak bicara sama Nabi Musa. Ya, akhirnya ya, didapati dan dipukuli batu itu oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa marah sama batu, dikepui ya, sama tongkatnya. Nah, ini menunjukkan batu itu bisa berbicara, bisa bersuara. Ya. Begitu juga tentang kisah batang kurma yang tidak digunakan khutbah lagi oleh Nabi ketika dibuatkan mimbar oleh sahabat. Itu menangis lalu memeluk batang kurma itu dan enggak jadi menangis, ya berhenti. Benar masih banyak dalil-dalil dalam hadis sahih yang Allah tunjukkan tentang ya hal-hal ini. Jadi intinya kaum muslimin, benda-benda mati tersebut jika Allah Azza wa Jalla berkehendak dapat bertasbih dengan cara yang Allah kehendaki, namun kita tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Jadi tasbih sendiri itu apa? Mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib dalam sifat-sifatnya, dalam segala perbuatannya, karena Allah Maha sempurna dalam segalanya, baik sifat maupun perbuatannya. Dan yakinlah semuanya dibangun di atas hikmah yang sempurna. Wa huwal azizul hakim, ini pembahasan terakhir, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Hakim bermakna dzul hukmi, yang menjalankan hukumnya. Ya. Yang kedua, hakim bermakna dzul hikmah, yang memiliki hikmah. Ya, jadi ada dua makna. Falillahil hikmatul balighah, dan bagi Allah hikmah yang tinggi. Ini menunjukkan tidaklah ada yang Allah ciptakan dan takdirkan kecuali ada hikmah di baliknya. Maka kaum muslimin, yakinilah apa yang Allah takdirkan, tetapkan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sehebat apapun makhluk, seperkasa apapun makhluk, ya terkadang tidak memiliki hikmah. Ada orang yang punya hikmah tapi enggak punya aziz, keperkasaan, kekuatan. Ya. Maka hanya Allah yang sempurna, perkasa, hikmah. Nah, itu Allah. Apapun makhluk serba penuh dengan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Semoga dengan mempelajari ayat-ayat ini menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.